Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Buya Dr. Fahmi Salim hafizahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kepada kita semua manfaat ilmunya yang beliau sebarkan di berbagai daerah, di berbagai tempat, di berbagai kesempatan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat, apa kabarnya? Masya Allah, masih puasa Pak? Ibu masih puasa Bu? Apa buktinya? Jawab aja gini, Beb, buktinya kalau puasa itu hanya Allah yang tahu. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, takut keburu Ustaz Sofyan berdiri, waktunya habis. Baik, jadi banyak nih yang ingin saya sampaikan. Jadi setiap amal dalam syariat itu ada sisi zahir, ada sisi batin. Ya Bu, apa Bu? Ya, sisi zahir dan sisi batin. Kalau uang itu Pak, kalau cuma satu sisi laku nggak? Uang 100.000 sebelahnya kosong, laku nggak tuh? Nggak. Berarti harus dua-duanya kan begitu. Nah, begitupun syariat. Ada sisi zahir, ada batin, dua-duanya harus kita kejar. Salat, kalau kata para ulama, sisi zahir itu dicirikan dengan makna syar'an au istilahan. Makna syariat, itu sisi zahir. Salat adalah satu ibadah dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan memenuhi rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Itu sisi zahir dari salat. Sisi batinnya dari salat itu adalah ad-du'a. Berdoa. Bu, kalau kita ketemu sama gubernur, kita sudah minta waktu mau ketemu sama gubernur, mau menghadap. Pada saat kita ada butuh nih, ya, kebutuhan kita. Sampai diberi waktu sama beliau, terus kita ketemu. Di depan beliau terus kita begini, ya Pak Gubernur, apa ya tadi ya? Gini ya Pak Gubernur. Kira-kira tersinggung nggak beliau? Kalau dipanggilnya sama presiden Pak, terus kita punya kebutuhan dikasih waktu, terus ketemu, terus kita gitu-gitu. Ya. Iya Pak Presiden, iya. Saya lupa itu. Oh iya Pak Presiden, kira-kira gimana? Diusir nggak kita? Bagaimana ketika kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Minta sama Allah, punya kebutuhan sama Allah, terus kita belok sana sini hatinya. Kira-kira pantas gak? Itu pemilik gubernur, pemilik presiden, penciptanya, dan juga pencipta kita kembali sama Allah. Jadi sholat itu secara bahasa lughatan bimana doa, sisi batinnya adalah kita ingat sama Allah, lagi doa sama Allah. Nah, tentang puasa. Puasa lughatan bima'na al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Intisari puasa itu menahan diri. Menahan diri. Sampai dikatakan, kata baginda Rasul SAW, fa'in sabahu ahadan au qatalahu falyaqul inni sa'im. Kalaupun ada orang nyaci maki kita, ngajak kita berantem, katakan saya lagi nahan diri. Kalau dicaci maki aja kita disuruh menahan diri sama Allah, boleh enggak kita ngatain orang lain? Boleh enggak kita nyaci maki memulai kepada orang lain? Tadi guru kita Syekh Fahmi menyampaikan, ghibah ngomongin orang, namimah ngadu domba, fitnah membuat hal yang sebenarnya tidak benar diomongin, disebarin di bulan Ramadan. Ya, caci maki ulama, sekarang ulama pun dicaci maki, kasih foto, mohon maaf ya, anjing atau
babi atau apa. La haula wala quwata. Ini akhir zaman. Ya. Bapak Ibu sekalian, yuk kita jaga imsak ini, menahan diri. Bapak Ibu, saya ingin nambahin ya. Kalau kita lihat puasa umat sebelum kita, itu mulutnya Bu, itu betul-betul dijaga. Ya, umat sebelum kita. Kan ayat puasa itu gimana? Ya ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan ayatnya begitu. Wahai orang beriman, diwajibkan pada kalian semua puasa seperti umat sebelum kalian. Artinya apa? Umat sebelum kita itu juga ada syariat puasanya mereka. Dan syariat puasanya Pak, anak-anakku sekalian, para remaja, itu jauh lebih berat daripada syariat kita. Ya, salah satunya apa? Ibu-ibu pernah dengar bahwa Nabi Isa itu juga puasa. Ibunya Sayyidatina Maryam itu puasa. Pengasuh ibunya Nabi Zakaria puasa. Dan puasanya bukan hanya tidak makan, tidak minum seperti kita, tapi juga tidak boleh ngomong. Allahu Akbar. Allah sebutkan di surah Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kata Sayyidatina Maryam, saya berniat untuk berpuasa. Dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak ngomong dengan seorang pun. Coba kalau kita puasa nggak boleh ngomong, Pak. Bisa nggak? Ya. Coba kita kalau puasa kayak gitu. Enak nggak Bu? La haula wala quwata. Nabi Zakaria itu Bapak Ibu sekalian ketika berpuasa dikatakan, Rabbi ja'alli ayah, coba ya Allah kasih tanda bahwa saya bakal punya anak. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramza. Ciri-cirinya dari Allah bahwa kamu bakal punya anak, kamu nggak boleh ngomong 3 hari. Puasanya itu tidak boleh bicara. Illa ramza, kecuali dengan isyarat. Jadi orang apa kita? Orang tunarungu, apa tunapa? Ya? Itu Allah suruh kepada para nabi. Supaya apa? Ini. Stop. Ya. Kalau bicara yang halal saja pada para nabi itu nggak boleh. Apalagi bicara yang haram. Bapak Ibu, ini Ustadz Sofyan udah berdiri tuh. Waktunya udah habis ya. Jadi oleh sebab itu terakhir saya ingin sampaikan, intisari dari puasa itu menahan diri. Ya, jadi tolong ketika puasa, kalau para nabi yang lalu nggak boleh ngomong sama sekali, kita cuma tidak boleh ngomong yang kotor. Yuk kita jaga, jangan sampai kita berbicara bahkan yang tidak bermanfaat. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam Quran 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali. Kenapa? Sambil bergerak, sambil apa, mulutnya Quran terus yang keluar. Saking beliau nggak mau ngomong. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas, waktunya habis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habibana Habib Nabil Al-Musawa telah memberikan tausiah kepada kita semua untuk mengajak jaga lisan. Bayangkan saja nabi-nabi kita terdahulu ketika berpuasa benar-benar tutup mulut, tidak boleh berkata-kata pun sekatah patah pun. Nah, mudah-mudahan kita semua diajak untuk termotivasi untuk semakin bisa menjaga lisan sehingga pahala puasa kita tidak hilang sia-sia. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan masuk dalam segmentasi penjaga Nusantara, dan nanti juga di segmen berikut kami juga akan hadirkan segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Usai jeda kami kembali.